Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Minggu 10 Mei kita akan beribadah IMPT secara online seperti biasa-biasanya. Moga-moga ini cepat berakhir dan kita bisa segera ketemu ya adik-adik. Hari ini kita akan membaca dari Alkitab firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayatnya ke-6 sampai 16 ya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita membacanya sama-sama, Alkitabnya udah kebuka. Kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terbuka Alkitab di hadapan kami. Tuhan, kami akan segera membacanya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca ini boleh menjadi hikmat bagi diri kami Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, kakak pelayan kami, kakak Aldo Heda, juga boleh bermanfaat bagi iman kami Tuhan, dan kiranya apa yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau saja, dan firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi hidup kami mulai dari sekarang sampai dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan memohon ampun. Amin. Kita baca sama-sama gak apa-apa. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 12 dengan perikop rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau megahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apa kabar adik-adik? Pasti baik-baik semua ya. Ini Kak Aldo hari ini menyampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayatnya ke-6 sampai 12. Yang di sini perikopnya mengenai rendahkanlah dirimu. Kalau kita baca ini kayaknya artinya adik-adik langsung tahu, Kak Aldo paling bakal ngomongin jangan sombong, jangan memegahkan diri, jangan jahat sama orang-orang, jangan mengecilkan orang-orang lain. Aku udah tahu Kak. Tapi sebelum kita sampai ke situ, Kaldo mau cerita dulu. Ini adalah surat Paulus ya, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada zaman itu. Kenapa Paulus kirim surat yang isinya itu nasihat supaya merendahkan diri? Karena Paulus itu kan seorang penginjil, seorang pembawa firman Tuhan. Nah, di Korintus ada yang namanya Apolos dan jemaat-jemaat Korintus yang
suka menyombongkan diri, yang suka memegahkan diri. Apolos itu dipuji-puji oleh jemaat Korintus sehingga Paulus sendiri dimaki-maki, dihina-hina, dikecilkan, nggak ada artinya. Sebenarnya Paulus nggak apa-apa dikecil-kecilin, Paulus nggak apa-apa dihina-hina dan dimaki-maki. Tetapi yang lain tidak boleh meninggikan diri. Kalau meninggikan diri, hasilnya pasti nggak akan bagus. Contoh, ketika seorang atlet sepak bola, dia hebat sekali, dia main bola, terus kalau main itu selalu cetak gol, selalu menang timnya. Lama-lama, dia dipuji sama semua orang, dipuji sama teman-temannya, dipuji sama penggemar-penggemarnya, dipuji sama semua orang. Sehingga dia berpikiran bahwa tim itu menang karena dia. Cuma dia yang paling hebat di tim itu. Padahal kita tahu ya, satu tim sepak bola isinya berapa orang? 10 plus 1. 10 plus 1. 11 orang. Tapi memang yang tugasnya cetak gol ya dia sendiri. Tapi ada lagi yang tugasnya bawa bola, ada yang tugasnya menjaga bola, ada yang tugasnya menjadi penjaga gawang. Nah kalau satu orang itu nggak ada, bisa menang nggak? Bisa terus-terusan menang nggak? Jadi bukan karena si pencetak gol ini, iya si pencetak gol ini perannya besar, tapi bukan satu-satunya. Karena dia terlalu sombong, dia mengecilkan peran teman-temannya yang lain. Dia bilang, kalian semua gak bakal berguna tanpa saya. Karena saya orang paling hebat di tim ini. Kalau saya gak ada, kalian tidak akan menang. Mungkin, bisa aja. Tapi bukan berarti satu-satunya cara untuk menang adalah melalui orang ini, melalui si penyerang ini. Nah karena dia terlalu sombong, dia terlena dengan kesombongannya. Akhirnya lama-lama yang terjadi ya seperti yang udah-udah. Dia tidak mau lagi berusaha, dia merasa teman-temannya payah. Akhirnya dia jarang mencetak gol. Kalau dia nggak mencetak gol, dia bilang teman-temannya yang salah. Akhirnya timnya kalah, karena timnya kalah dia bilang bukan saya yang salah, saya ini udah hebat, yang lain yang salah. Akhirnya ujung-ujungnya dia tidak mencari kemenangan lagi, dia hanya mencari kemegahan diri dan timnya kalah, ujung-ujungnya dia dilupakan orang. Rasul Paulus gak mau seperti itu. Rasul Paulus mau semua mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Paulus, bukan mengikuti Apolos, atau siapapun di dunia ini, cukup Tuhan. Nah Tuhan tidak mengajarkan tentang kesombongan, Tuhan tidak mengajarkan mengenai memegahkan diri, Tuhan memberikan ajaran yang baik-baik, harus baik sama orang, harus sayang sama orang, sama sesama, gitu ya. Itu tadi contoh mengenai atlet. Nah, kan adik-adik gak semuanya seorang atlet, adik-adik ini semuanya adalah pelajar, seorang teruna, di sekolah, di keluarga, di rumah, di lingkungan, di teman-teman. Pertanyaan ke Aldo adalah, apa aja sih kebaikan adik-adik yang ada dalam diri adik-adik saat ini? Apa aja sih yang adik-adik pikir, saya ini bagusnya atau saya ini baiknya begini loh. Saya ini disenengin temen karena saya orangnya suka memberi. Karena saya ini tempat curhat yang baik. Karena saya ini ganteng atau cantik. Makanya orang-orang suka sama saya. Karena saya ini pintar dan cerdas dan suka ngajarin teman-teman. Makanya teman-teman suka sama saya. Karena saya ini orangnya lucu. Suka bikin teman-teman saya ketawa. Karena saya ini pelawak. Atau sebaliknya, karena saya ini bullyable. Saya ini suka dibully teman-teman, suka diledek-ledekin, sampai membuat teman-teman saya ketawa-ketawa. Ya itu gak baik sih. Tapi kalau kitanya ikhlas, dan itu bisa membahagiakan orang, kenapa enggak? Tapi jangan sampai menjurus ke hal-hal yang negatif. Jadi Kakak Aldo minta, nanti dalam perenungan adik-adik pikirin 3 aja dulu. 3 hal dari adik-adik yang membuat adik teruna ini baik. Apa aja sih kebaikan yang ada di dalam diri adik-adik? 3 hal aja.
Kakak tahu adik-adik punya puluhan dan ratusan hal baik, tapi kakak minta 3 hal dulu. Pikirin baik-baik apa sih yang utama dari kebaikan adik-adik. Kalau sudah ketemu, bagaimana cara mempertahankan supaya kebaikan itu terus ada dalam diri kita, tidak pernah hilang dan tidak membuat kita sombong. Karena begini, secara tidak sadar, kesombongan datang kadang-kadang bukan dari diri sendiri. Contoh, saya dikasih kecerdasan sama Tuhan. Wah, kayaknya nih soal matematika nih, saya bikin matematika, tulis-tulis, pasti nilainya 10. Kadang-kadang nggak belajar, juga nilainya bagus. Terus, kalau dikasih soal hafal-hafalan, wah, dibaca 1 kali, langsung hafal. Besok ujian, nggak usah belajar, langsung pinter. Langsung nilainya bagus. Pinter. Tuhan kasih hikmat kecerdasan. Ya kan? Nah, karena kita cerdas, yang pertama, kadang-kadang kita suka menyepelekan. Ah, gampang. Karena kita menyepelekan, kita akhirnya terjerumus. Yang kedua, kita dipuji sama teman-teman kita. Wah, kamu ini pinter ya. Kamu ini hebat. Aduh, hebat sekali, pinter sekali. Sama kayak pemain bola yang tadi. Dipuji semua orang. Karena dipuji dan ditinggikan terus-menerus, lupa diri. Dia gak peduli. Ah, saya sudah pintar, semua orang sudah mengakui saya. Yang ketiga, gara-gara kita pintar, kita jadi mengecilkan orang lain. Ah, saya kan pintar, dia kan enggak. Pasti saya lebih baik dari dia. Tahu-tahu kejadiannya, nilai kita cuma dapat 7, nilai dia bisa dapat 8. Orang yang kita anggap selama ini lebih bodoh dari kita. Padahal kan kita tahu sendiri, orang itu berbeda-beda loh. Ciptaan Tuhan itu beda-beda. Tidak semua orang harus sama seperti kita. Dan tidak harus kita sama seperti semua orang. Sama kayak burung dan ikan. Analoginya seperti itu. Apakah burung bisa berenang? Apakah ikan bisa terbang? Tuhan menciptakan kita unik. Dengan kelebihan kita masing-masing. Dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan hikmat kita masing-masing. Nah, hikmat itu harus kita pelihara baik-baik. Dan harus kita pikirkan dan renungkan. Karena Tuhan gak kasih hikmat itu secara gratis loh. Tuhan kasih kelebihan dari kita untuk kita berikan lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Makanya ada penyanyi di gereja dikasih hikmat untuk menyanyi, untuk melayani Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Ada yang bisanya main musik, ada yang bisanya berkhotbah, ada yang bisa menggambar, ada yang bisanya bikin video, ada yang bisanya olahraga, ada macam-macam. Jangan berpikir, saya gak bisa apa-apa, maka saya rendah diri. Atau sebaliknya, saya bisa segala-galanya, maka saya paling hebat. Enggak. Tuhan sudah jadi kesimpulannya, jangan pernah merasa lebih penting dari orang lain. Karena kita tanpa sadar orang lain kadang-kadang lebih penting dari kita. Yang kita anggap tidak penting ternyata lebih penting dari kita. Kan teman-teman atau adik-adik ini udah belajar ilmu biologi kan ya. Mikroorganisme yang paling kecil ternyata memiliki peran yang sangat besar bagi seluruh dunia dalam hal penguraian. Ya kan? Kalau mikroorganisme ini tidak mengurai makhluk hidup yang sudah mati, wah, penyakit tersebar kemana-mana. Artinya apa? Mikroorganisme paling kecil aja perannya ternyata paling penting. Jadi, balik lagi, jangan merasa lebih penting dari orang lain. Tapi, selalu utamakan Tuhan yang terpenting. Tuhan Yesus itu aspek paling penting dalam kehidupan kita. Dan kita penting untuk Tuhan. Bukan kita paling penting buat orang-orang, tapi kita ini penting buat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa diri kita rendah, apalagi merasa diri kita tinggi. Karena peran kita sama. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus, kita ada di dunia ini memiliki fungsi. Dan kita renungkan baik-baik, apa sih fungsi kita? Apa sih tujuan kita ada di sini? Saya tuh harus ngapain sih? Makanya tadi kakak bilang,
Cari 3 kebaikan yang ada di diri kita sendiri. 1, 2, 3. Apa aja? Terus kita pikirin bagaimana cara mempertahankan kebaikan itu supaya kebaikan itu ada terus di dunia ini, bahkan bertambah. Nanti gak cuma 3, 4, 5, belasan, puluhan, bahkan ratusan hal baik yang bisa kita berikan ke orang-orang. Jadi sekali lagi, ingat ya adik-adik, jangan pernah memegahkan diri sendiri. Melainkan sebaliknya, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita ini gak ada apa-apanya sama Tuhan. Kita ini gak ada artinya. Kan kita ini cuma satu orang. Ciptaan Tuhan di dunia ada berapa? Ada 7 miliar lebih. Apakah kita paling hebat di antara 7 miliar itu? Kan enggak. Tapi kita jelas penting dan berarti bersama-sama 7 miliar ciptaan Tuhan di dunia ini. Selamat hari Minggu adik-adikku tersayang. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa keluar dari masalah-masalah, mulai dari masalah kebosanan, dari masalah apapun itu yang ada di rumah kita udah gak sabar kepengen ke sekolah lagi. Semoga ini semua lekas berlalu ya adik-adik. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan Tuhan. Pada hari ini kiranya apa yang kami dengar ini boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan selama-lamanya Tuhan. Biarkanlah hikmat yang Engkau sampaikan kepada kami boleh kami teruskan kepada orang-orang Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tidak meninggikan diri kami Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu merendahkan diri. Meskipun kami memiliki banyak kelebihan Tuhan, meskipun Engkau memberikan kebaikan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Tapi biarkanlah semua kebaikan yang kami terima ini justru menjadi mercusuar bagi kasih-Mu Tuhan. Dan untuk menerangi jalan orang-orang yang membutuhkannya di luar sana. Tuhan ampuni kami Tuhan apabila kami selama ini selalu berbuat dosa kepada Engkau. Apabila selama ini kami selalu menyombongkan diri Tuhan. Apabila selama ini kami selalu mengecilkan orang-orang lain Tuhan, teman-teman kami, siapapun itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan ajarkanlah supaya kami tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena kami sekarang telah Engkau ajarkan untuk selalu merendahkan hati kami Tuhan dan tidak meninggikan diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah kami merenungkan apa yang menjadi kebaikan bagi kami dan kami boleh mempertahankan kebaikan kami itu terus menerus panjang waktu Tuhan, bahkan boleh terus meluas Tuhan kebaikan kami sehingga kami boleh menjadi memegang peranan penting bagi pelayanan-Mu di kemudian hari nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami pandemi corona. Tuhan bantu kami semua melalui ini Tuhan. Semoga sekiranya segala sesuatu boleh segera berakhir dengan baik. Dan kami boleh memetik pelajaran yang sangat penting Tuhan. Dan kami boleh terus bersyukur untuk kehidupan yang kami miliki ini Tuhan. Bagi kami juga berdoa bagi orang-orang yang kehilangan Tuhan, orang yang bersedih, orang yang kesusahan karena pandemi ini Tuhan. Kami mendoakan mereka supaya mereka boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau bantu. Atau Tuhan bahkan melalui kami Tuhan, kami boleh membantu mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami Tuhan yang dalam masa penutupan ini Tuhan belum bisa kami datangi, tapi kami yakin segera semua berlalu Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama saudara-saudara dan teman-teman kami di gereja untuk bersekutu memuji-muji nama-Mu Tuhan. Bantu kami melalui ini semua Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi diri kami masing-masing yang memiliki harapan dan cita-cita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Kami serahkan harapan dan cita-cita kami Tuhan untuk Engkau wujud nyatakan dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya layak kami ke hadapan-Mu. Dan terimalah doa kami ini yang jauh dari sempurna, yang akan kami tutup bersama-sama Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.